구질? 그러니까? 고작이라뇨? Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama, Dharim. Ia bergegas turun dari kereta menuju ke tempat kuliahnya. Namun ia suka membantu beberapa orang di jalan. Di kelas, dosen sedang memberikan materi, tetapi sebagian besar murid tertidur. Dosen menegur mereka dan memuji Dharim karena selalu fokus, meski kemudian mengejeknya dengan menyamakan dirinya seperti zombie veteran yang selalu tidak lulus selama 5 tahun. Dharim tidak membalas, namun setelah kelas berakhir, ia menghampiri dosen itu dan menegaskan ketidaknyamanannya karena merasa direndahkan. Dosen berusaha menganggapnya sebagai candaan, namun Dharim mengaku bahwa ia merasa diperlakukan demikian karena berasal dari keluarga kurang mampu. Menanggapi hal itu, dosen memberinya sebuah kartu khusus yang memungkinkan Dharim mengikuti kelas gratis selama sebulan. Dharim menerimanya dengan senang hati dan segera melupakan kejadian sebelumnya. Selesai belajar, Dharim bekerja paruh waktu. Temannya bertanya mengapa ia tidak membela diri di kelas. Tetapi Dharim menjelaskan bahwa ia harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan fasilitas seperti kartu yang diberikan dosen itu. Ia juga tidak tahu mengapa selalu gagal dalam wawancara padahal ia pandai berbicara. Dalam perjalanan pulang, Dharim mengenang bagaimana ia dulu berjuang keras selama 5 tahun untuk menjadi pegawai negeri. Namun akhirnya menyerah setelah berkali-kali gagal. Kini ia merasa hidupnya berjalan seperti zombie, terus bekerja tanpa arah. Sesampainya di rumah, Dharim melihat ibunya sedang berbincang dengan adiknya, Dajung. Ia menunjukkan baju baru yang akan dipakainya di pernikahan Dajung. Namun Dajung justru memberinya tiket perjalanan ke Pulau Jeju beserta hotel yang sudah dipesan khusus untuk Dharim. Awalnya Dharim senang, tetapi rasa girangnya lenyap saat menyadari tanggal perjalanan itu bertepatan dengan hari pernikahan adiknya. Dajung kemudian menjelaskan bahwa ia telah berbohong kepada keluarga calon suaminya, mengatakan bahwa Dharim bekerja di Amerika. Kehadiran Dharim saat pernikahan justru bisa membongkar kebohongan tersebut. Hal ini membuat ibu mereka marah, merasa Dajung bersikap tidak adil terhadap Dharim. Akhirnya Dajung meminta maaf dan mengaku khawatir pernikahannya bisa batal jika muncul gosip bahwa kakaknya menganggur. Dharim mencoba tetap tenang dan berpura-pura senang karena akan berlibur ke Pulau Jeju. Saat masuk ke kamarnya, Dharim mendengar percakapan ibu dan adiknya. Ia mengetahui bahwa Dajung merasa Dharim jarang membantu membeli perabot rumah, sehingga berharap Dharim setidaknya mau membantunya menjaga kebohongan ini. Untuk menenangkan diri, Dharim hanya menyanyikan lagu sendirian. Di sisi lain, seorang pria tampan bernama Ji-hyuk sedang berdiskusi dengan beberapa klien mengenai harga proposalnya. Klien mereka menginginkan proposal Ji-hyuk sampai berani menaikkan harga yang dijual Ji-hyuk. Akhirnya klien dari negara Arab berhasil menawar 10 kali lipat dengan syarat Ji-hyuk harus merekrut seorang pengembang bernama Jung-gwon. Ji-hyuk menyetujuinya dan menyuruh sekretarisnya, Kang Min, untuk mengumpulkan informasi tentang kandidat Jung-gwon sebelum direkrut pihak lain. Keesokan harinya, Hayang datang berkunjung ke rumah Ji-hyuk. Ia menyampaikan kabar bahwa keluarga mereka telah membicarakan rencana pernikahan mereka. Ji-hyuk menolak rencana tersebut karena ia tidak ingin menikah, tetapi Hayang tetap memaksakan kehendaknya. Ia bahkan mencoba menciptakan suasana romantis dengan mendekatkan diri, tetapi Ji-hyuk justru merasa tidak nyaman. Ji-hyuk kemudian menyuruhnya pergi. Keesokan harinya, Dharim tiba di bandara. Di sana, ia melihat sebuah iklan besar yang menampilkan mantannya, Jung-gwon. Pemandangan itu memicu kenangan pahit tentang perpisahan mereka. Dharim teringat saat ia pernah memesan tiket ke Jeju untuk merayakan hari jadi hubungan mereka. Namun Jung-gwon menolak. Mantannya menghina Dharim karena gagal ujian, tidak memiliki pekerjaan, dan bahkan mengomentari penampilannya yang dianggap kurang menarik, lalu memutuskan hubungan secara sepihak. Kenangan itu membuat Dharim kembali merasakan luka lama yang masih membekas. Ia tersadar dari lamunannya dan bergegas menuju keberangkatannya ke Jeju. Di sisi lain, Ji-hyuk juga sedang dalam perjalanan menuju Jeju untuk menemui Jung-gwon. Dalam mobil, ia menghubungi Kang Min, yang sudah memesan hotel untuknya, hotel yang sama tempat Jung-gwon menginap. Kang Min menjelaskan bahwa Jung-gwon berasal dari keluarga terpandang dan sulit didekati oleh orang asing. Untuk itu, Ji-hyuk meminta Kang Min mencari tahu nama guru yang pernah mengajar Jung-gwon agar ia bisa memanfaatkan informasi itu untuk mendekatinya. Sesampainya di Jeju, Dharim mencoba menikmati suasana. Ia mengambil foto dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ji-hyuk juga sedang berjalan-jalan di area yang sama. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Sujin menghampirinya. Awalnya Dharim tidak mengenalinya, tetapi setelah mengingat, ia sadar bahwa Sujin adalah teman sekelasnya dulu. Sujin lalu memperkenalkan suaminya, yang ternyata adalah Jung-gwon.
Dahrim dan Jungwon saling melihat dengan wajah terkejut namun berusaha bersikap seolah tidak saling mengenal. Sujin sempat menanyakan apakah Dahrim datang sendirian. Karena tidak ingin terlihat menyedihkan, Dahrim mengaku datang bersama pacarnya yang sedang sibuk. Sujin mengajaknya makan bersama, tetapi Dahrim menolak dan berpura-pura kalau pacarnya menghubunginya. Setelah menjauh, Dahrim makan sendirian dengan lauk seadanya sambil bertanya-tanya mengapa ia harus bertemu mantannya di tempat yang sama. Tak lama kemudian, ibunya menghubunginya untuk memberi kabar bahwa ia telah membeli penanak nasi sebagai hadiah pernikahan Dajung, dan memberitahu bahwa hadiah itu berasal dari Dahrim. Mendengar hal itu, Dahrim merasa semakin frustasi dan terlihat sangat sedih. Saat berjalan-jalan, Dahrim kembali mengingat masa kelam hidupnya. Ia pernah ditolak di banyak wawancara kerja, diejek karena latar pendidikannya, dan bahkan direndahkan karena tidak memiliki ayah. Tekanan hidup membuatnya beberapa kali hampir melakukan hal nekat mengakhiri hidupnya, tetapi ia selalu mengurungkan niatnya. Saat termenung di tepi jembatan, Dahrim mendengar seseorang berteriak dari kejauhan. Ternyata itu Ji Hyuk, yang sedang kegirangan karena proyeknya sukses dan hanya perlu bertemu Jungwon. Dahrim salah paham, mengira Ji Hyuk berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat ke bawah. Ia segera menarik Ji Hyuk menjauh dan melarangnya melakukan hal berbahaya. Ji Hyuk terkejut karena tidak berniat apa-apa. Ia menganggap Dahrim bertingkah aneh dan menyuruhnya melepaskan. Merasa dipermalukan, Dahrim bertanya-tanya apakah dirinya mulai kehilangan arah dalam hidup. Dahrim merasa hidupnya sangat berat. Ia tidak memiliki uang, pacar, maupun ayah, tetapi tetap ingin menolong orang lain. Saat berusaha menolong Ji Hyuk yang disangkanya hendak melakukan tindakan nekat, Ji Hyuk justru terkejut dan tanpa sengaja mendorongnya. Dahrim hampir terjatuh, namun Ji Hyuk cepat-cepat menangkapnya. Akibat kejadian itu, tangan Ji Hyuk terluka, sementara Dahrim pingsan. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa luka di pergelangan tangan Ji Hyuk tidak parah dan akan segera sembuh. Sementara itu, Dahrim baik-baik saja, hanya mengalami mabuk berat akibat minum alkohol. Dalam keadaan setengah sadar, Dahrim terus mengoceh bahwa Ji Hyuk terlalu tampan untuk mati muda. Mendengar itu, Ji Hyuk memutuskan pergi, meninggalkan semua biaya rumah sakit kepada Dahrim. Ketika Dahrim sadar, ia terkejut melihat jumlah tagihan yang sangat besar. Perawat memberitahunya bahwa Ji Hyuk sudah pergi dan meninggalkan pesan bahwa semua biaya menjadi tanggung jawabnya. Tanpa pilihan lain, Dahrim harus membayar tagihan tersebut, sehingga sisa uangnya hampir habis. Ia pun kembali ke hotel dengan berjalan kaki karena tidak mampu membayar taksi. Sepanjang perjalanan, ia mengeluh karena tidak akan bisa membeli oleh-oleh untuk keluarganya seperti yang direncanakannya. Keesokan paginya, Dahrim bersiap untuk sarapan. Tanpa disadari, Ji Hyuk juga berada di sana. Ia langsung menghampiri Ji Hyuk dan menegurnya karena meninggalkannya, hingga Dahrim harus membayar seluruh biaya rumah sakit. Percakapan mereka terhenti ketika Ji Hyuk melihat Jungwon. Ia buru-buru ingin pergi, tetapi Dahrim menghadangnya dan menuntut uangnya. Saat itu, Sujin memanggil namanya. Dahrim panik dan langsung menggenggam tangan Ji Hyuk, berpura-pura bahwa Ji Hyuk adalah pacarnya. Sujin tampak terkejut, lalu mengajak mereka makan bersama. Dahrim menolak, tetapi Ji Hyuk menerima tawaran itu karena merasa ini kesempatan bagus untuk mendekati Jungwon. 벌써 다 먹어가지고. 아니요. Selama makan, Ji Hyuk berpura-pura menjadi pacar yang perhatian. Saat Dahrim kebingungan menjawab pertanyaan tentang nama dan pekerjaannya, Ji Hyuk segera memotong dan memperkenalkan dirinya dengan percaya diri. Ia bahkan menyentuh Dahrim seolah sedang mabuk cinta dan terus menggoda. Kemudian, Ji Hyuk mengundang mereka ke sebuah pesta, dan Jungwon menerima undangan itu. Di lift, ketika Dahrim menekan lantai 5 dan Ji Hyuk lantai 7, Sujin bertanya mengapa mereka tinggal di lantai berbeda jika mereka pasangan. Ji Hyuk segera beralasan bahwa mereka tinggal bersama, dan Dahrim salah mengingat lantai apartemennya. Mereka pun masuk ke kamar Ji Hyuk agar kebohongan tidak terbongkar, karena ternyata Jungwon juga tinggal di lantai yang sama. Di dalam kamar, Dahrim memprotes semua tindakan Ji Hyuk. Ji Hyuk menjelaskan bahwa semua ini bermula karena Dahrim sendiri yang mengaku sebagai pacarnya. Dahrim menegaskan bahwa ia hanya panik. Ji Hyuk lalu mengungkapkan kebenaran, ia pergi ke Jeju untuk bertemu Jungwon karena membutuhkan bantuannya untuk urusan bisnis. Ia juga mengingatkan Dahrim bahwa tangannya yang terluka adalah akibat perbuatannya sendiri. Lalu Ji Hyuk meminta Dahrim menjadi pacarnya untuk 1 hari lagi. Dahrim tentu menolak, tetapi Ji Hyuk menawarkan uang 3 kali lipat biaya rumah sakit jika ia bersedia datang ke pesta bersamanya. Dahrim masih menolak, tetapi ketika Ji Hyuk menaikkan tawaran menjadi 10 kali lipat, ia akhirnya tergoda. Ia memikirkan hadiah yang ingin dibeli untuk adiknya dan memutuskan menerima tawaran itu.
Mereka kemudian pergi bersama untuk membeli pakaian pesta, tetapi semua pakaian di toko terlalu mahal bagi Dahrim. Ia pun membatalkan niat membeli, dan Ji-hyuk tidak mempermasalahkannya. Malah, Ji-hyuk mengejek pakaian Dahrim yang lusuh. Dahrim tersinggung karena ejekan itu mengingatkannya pada kata-kata Jungwon sebelumnya. 구질? 고작이라뇨? Namun, setelah melihat Dahrim menolong seorang wanita yang menjatuhkan buah di jalan, Ji-hyuk menyadari sikapnya yang kasar. Ia meminta maaf dan mengatakan bahwa niatnya hanyalah agar Dahrim tidak terlihat menyedihkan di depan mantannya. Ia ingin Dahrim tampil paling cantik di pesta. Mereka kembali ke toko, dan Ji-hyuk memilihkan gaun untuk Dahrim. Ia berhasil menebak ukuran tubuh Dahrim hanya dengan mengamatinya saat berjalan bersama, membuat Dahrim tersipu malu. Setelah memilih pakaian dan merapikan penampilannya, Dahrim muncul dengan tampilan yang sangat berbeda. Ji-hyuk terpana dan memuji, mengatakan bahwa Dahrim terlihat seperti Cinderella yang akan membuat Jungwon cemburu. Ia bahkan menyematkan cincin ke jari Dahrim agar peran mereka sebagai pasangan terlihat lebih meyakinkan. Dalam perjalanan menuju pesta, Dahrim berusaha menghafalkan catatan kecil berisi informasi tentang hubungan palsunya dengan Ji-hyuk agar cerita mereka tetap konsisten. Saat memasuki ruangan, Dahrim gugup hingga hampir tidak bisa melangkah. Ji-hyuk menenangkannya dengan menggenggam tangannya. Jungwon terdiam melihat perubahan Dahrim, tak mampu mengalihkan pandangannya. Sujin memuji kecantikannya, membuat Dahrim sempat ragu, namun pujian itu menenangkannya. Ji-hyuk kemudian berbicara dengan Jungwon, menawarkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi, meski Jungwon masih mempertimbangkannya. Sementara itu, Dahrim pergi ke kamar kecil untuk menenangkan diri. Di sana, Jungwon menegaskan bahwa ia tahu hubungan Dahrim dan Ji-hyuk hanya pura-pura. Ia menanyakan berapa banyak Ji-hyuk membayarnya, dan bersedia membayar lebih asalkan Dahrim berhenti berpura-pura. Dahrim marah dan menegur Jungwon agar tidak menghina Ji-hyuk, lalu meninggalkannya. Setelah kembali, Jungwon bertanya kepada Ji-hyuk apakah ia pernah bertemu orang tua Dahrim. Ji-hyuk menjawab sudah, namun Jungwon tersenyum dalam hati karena ayah Dahrim sudah lama meninggal, sehingga Ji-hyuk sebenarnya berbohong. Ji-hyuk kemudian menjelaskan bahwa ia hanya melihat foto ayah Dahrim karena ayahnya telah tiada. Dahrim terkejut Ji-hyuk mengetahui hal itu tanpa ia ceritakan. Ternyata, saat kesalahpahaman dulu, Dahrim pernah menceritakan kehidupannya yang miskin dan ditinggal ayahnya, sehingga Ji-hyuk memperoleh informasi itu. Di luar, Dahrim memperingatkan Ji-hyuk bahwa Jungwon mulai curiga mengenai hubungan mereka. Ji-hyuk segera menyusun strategi untuk bersikap di pesta berikutnya. Namun, saat mereka membahas rencana, Jungwon muncul dari belakang dan menuju ke arah mereka. Dahrim mencoba menyuruh Ji-hyuk diam, tapi Ji-hyuk tidak menangkap maksudnya. Tanpa pilihan lain, Dahrim mencium Ji-hyuk agar Jungwon percaya bahwa mereka benar-benar pasangan. Setelah melihat itu, Jungwon pergi. Dahrim segera menjauh dan meminta maaf, merasa kehilangan akal dan malu. Namun, Ji-hyuk menahannya dan justru mendorongnya untuk mencium kembali. Dahrim terkejut, tetapi akhirnya mereka berciuman lagi, dan perasaan mereka meledak-ledak seperti dinamit.